Shalom warga kerajaan, kembali kita bertemu. Dan selama 2 bulan yang lampau saya sudah arahkan kepada warga kerajaan untuk menyampaikan belajar firman Tuhan dari kitab Yakobus. Dan dalam Yakobus pasal pertama ayat kedua dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, all joy, ketika menghadapi apa? Pencobaan. Pencobaan dia bisa ujian. Ujian itu dari Tuhan untuk membuktikan keaslian. Ketika ada banyak goncangan begini, rumah-rumah yang tidak didirikan di atas batu karang pada runtuh, yang tidak berakar akan jebol, ya. Dan kalau pencobaan itu membuktikan bagaimana apa betul kita setia pada Tuhan, setia pada pasangan hidup kita. Aslinya kita akan kelihatan lewat beberapa bulan ini ujian. Karena itu saya beri nama Corona Academy. Bukan pandemi, tapi akademi. Kita bisa merubah semua ini kan musim ya. Ketika musim gugur, kita mengalami bunga-bunga gugur. Kita mengalami yaitu banyak yang hilang dari hidup kita. Nah, aslinya kita kelihatan. Kita ini manusia jasmani atau manusia rohani. Kita ini adalah roh. Banyak orang anggap dirinya rohani. Tunggu dulu. Kalau orang rohani dia tidak akan khawatir ketika barang-barang hilang, penghasilan hilang. Karena sumbernya bukan daripada manusia, bukan daripada dunia, tapi dari Tuhan. Saya mengajarkan anggaplah kebahagiaan. Jadi ketika ada change, karena ini autumn ya. Seringkali orang bilang musim gugur ya, fall. Itu akan terjadi perubahan. Pohon-pohon yang begitu indah pada berguguran semua dan kelihatan jelek. Mungkin kita kelihatan secara fisik seperti itu. Tetapi kita bisa merubah change menjadi chance. Tergantung kita dong, ya. Kita bisa merubah kesempitan jadi kesempatan. Anggap suatu kebahagiaan. Ada goalnya. Kalau orang tidak tahu goal, orang tidak tahu purpose, dia akan kacau. Dan tujuannya adalah supaya menjadi matang, menghasilkan buah yang matang. Banyak orang berkata, kita nggak ngapa-ngapain. Kita harus tahu, kita harus ke arah being, bukan doing. Banyak orang keliru. Saya nggak bisa kerja apa-apa. Sekarang Tuhan sedang membentuk kita, ya. Dan firman Allah berkata supaya apa? Utuh, tidak kekurangan suatu apapun, sempurna, lacking nothing. Seringkali kita berpikir lacking nothing itu hal-hal yang jasmani. Tetapi setiap pada goal kita adalah seperti dikatakan Kristus, hendaklah engkau sempurna, hendaklah engkau matang, hendaklah engkau utuh sepenuhnya, sama seperti Bapakmu sempurna adanya. Karena itu mari kita tetap menganggap suatu kebahagiaan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa yaitu tetap berbahagia. Ada orang berkata, ada orang cuma menanti badai berlalu, tetapi ada orang belajar menari di bawah hujan lebat. Saya ajak saudara dancing in the rain. God bless you warga kerajaan. Amin. Mari kita menyatukan hati berdoa untuk pokok doa kita pada sore hari ini. Kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk pemerintah kami, bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Bapa, kiranya damai sejahtera-Mu boleh turun atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa memberkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, wakilnya, para menteri, sampai pemerintah di daerah-daerah ya Bapak. Kami berdoa kiranya Kau berikan mereka hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, dan kejujuran dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Perlindungan-Mu ada atas mereka, juga kiranya mereka terus memiliki motivasi yang benar dalam melakukan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk upaya pemerintah menanggulangi COVID-19 di bangsa ini ya Bapa. Kamu tolong ya Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada pemerintah kami menangani setiap permasalahan bangsa ini yang disebabkan oleh COVID-19. Kami berdoa agar segenap rakyat boleh mendukung setiap upaya pemerintah yang ditetapkan agar Indonesia bisa segera pulih dari dampak COVID-19 ini.
Kami berdoa untuk gereja-gerejamu ya Bapa, dimanapun berada. Kau mau tolong ya Bapa agar setiap gerejamu boleh senantiasa mengingat bahwa kepala gereja adalah Kristus dan bahwa mereka adalah garam dan terang dunia. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia ya Bapa, yang berdoa untuk kesatuan, dan kiranya gereja-gereja ini menjadi berkat dan terus setia mengajarkan firman-Mu kepada jemaat-jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk segala kebutuhan gerejamu, agar firman-Mu bisa diberitakan, agar kerajaan-Mu bisa diperlebar di bumi Indonesia ini ya Bapa. Kami berdoa untuk para misionaris dimanapun mereka berada, segala kebutuhan mereka Engkau cukupkan ya Tuhan, dan pertolongan-Mu atas setiap pelayanan yang mereka lakukan, agar kerajaan-Mu diperlebar di Indonesia atau dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami, Bapak Timotius Arifin, Bapak Roni Daud Simeon, juga Pastor Doni. Kiranya Kau terus tambahkan hikmat-Mu, tambahkan kemampuan untuk mereka boleh mengerti isi daripada Alkitab dan mereka boleh menerapkannya, mereka boleh mengajarkannya dengan sungguh-sungguh kepada setiap jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Engkau tolong setiap kebutuhan mereka ya Bapa, Engkau saja yang mencukupkan. Kami berdoa untuk kesehatan dari para pemimpin kami, Engkau jaga, Engkau pulihkan bila ada yang mengalami sakit ataupun kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pemimpin kami, untuk pemeliharaan-Mu atas mereka. Kami berdoa untuk jemaat GBI Rock Karawaci saat ini, mereka yang sedang berdoa bersama-sama, mereka yang mungkin belum bisa berkumpul saat ini. Bapa, kami berdoa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, damai sejahtera-Mu, kekuatan yang daripada-Mu, pengharapan yang daripada-Mu senantiasa menyertai mereka ya Tuhan. Saat ini bila ada yang mengalami sakit, penyakit atau kelemahan tubuh, Bapa Engkau mau tolong belas kasihan-Mu atas mereka Tuhan, dan berikan kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu. Kami berdoa untuk hikmat-Mu agar setiap jemaat-Mu senantiasa boleh rindu untuk terus bertumbuh, untuk terus belajar firman-Mu, mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar jemaat-Mu semakin hari semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Engkau, semakin teguh berdiri di atas dasar firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap jemaat-Mu dan kami percaya Engkau selalu setia dalam hidup setiap daripada mereka. Kami berdoa untuk rencana dimulainya kembali ibadah. Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang meneguhkan setiap hati kami, agar kami bisa memulai ibadah nanti dengan hati yang tenang, hati yang sepenuhnya percaya kepadamu, bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami dan Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami percaya pada saat kami bersehati berdoa, Kristus hadir dan mendengarkan setiap doa-doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
Shalom saudara, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita berjumpa kembali saudara-saudara di hari ini tanggal 9 Juli 2020. Saya percaya saudara ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah gembala yang baik yang terus akan menuntun hidup kita ke jalan yang benar saudara-saudara. Dan malam hari ini kembali kita berjumpa walaupun lewat online, tapi saya percaya kualitasnya sama ya. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara bawa dalam doa supaya paling cepat mungkin September kita akan beribadah. Atau paling lambat Oktober kita beribadah ya. Di dalam gedung, maksud saya offline, ibadah offline yang kita. Tapi kita bawa dalam doa, kita lihat situasi dan kondisi. Kalau memang Tuhan izinkan maka kita akan beribadah secara offline nanti per September atau per Oktober. Mari sebelum kita mulai, saudara-saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami dalam keadaan baik, sehat dan kuat. Kami bisa melaksanakan tugas tanggung jawab kami karena Engkau memberi kami kekuatan. Bapak, pagi hari ini, sore hari ini kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Biar Roh Kudus tolong kami supaya kami bukan cuma mengerti, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Karena Engkau mencari pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, malam hari ini saya akan membawa satu topik yang judulnya adalah dasar yang benar. Ya, masih tetap di dalam tema kita yaitu equipping, memperlengkapi jemaat Tuhan, memperlengkapi orang-orang kudus, dan memperlengkapi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tentu saja dengan firman Tuhan ya. Dan tentu saja dasar yang benar adalah dasar yang datang daripada kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, equipping yang benar adalah equipping yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menjamin semua yang kita kerjakan menjadi kuat, kokoh, teguh, berdampak baik, dan bahkan akan menguatkan kita secara kerohanian ya saudara. Mari kita buka Alkitab di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saudara bisa siapkan alat tulis dan catatan. Jika ada hal yang penting, Anda bisa mencatat sebagai satu hal yang nanti bisa Anda bagikan kepada orang lain. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 saya bacakan kepada Anda. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidaklah rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di sini kalau saudara melihat perikopnya adalah dua macam dasar ya, tapi dua macam dasar. Di sini kalau kita memperhatikan juga, Yesus menyorot secara khusus dua jenis orang. Ya, secara khusus Yesus menyorot dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang bijaksana. Ya, yang pertama adalah orang yang bijaksana. Kenapa pula dia disebut orang yang bijaksana? Karena orang ini mendengar dan melakukan firman Kristus. Ya. Orang bijaksana versinya Yesus itu adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Kristus. Itu orang bijaksana versinya Yesus. Kalau versi dunia lain mungkin ya. Tetapi kalau versinya Tuhan, bahwa orang yang disebut dengan bijaksana adalah mereka yang mendengar firman dan kemudian melakukannya. Saudara harus garis bawah ini. Mendengar itu punya pasangan yang harus bersamaan, yaitu dilakukan. Mendengar dan melakukan. Ya.
Mereka-mereka ini akan disebut atau masuk dalam kategori orang yang bijaksana. Kenapa mereka disebut orang yang bijaksana? Karena mereka mendengar dan melakukan firman dan diibaratkan seperti seseorang yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Ya. Kita tahu bahwa rumah-rumah yang sederhana itu dasar pondasinya kalau di Indonesia itu kebanyakan adalah batu kali. Batu yang dipakai di situ ya. Kalau gedung yang lebih besar mungkin sudah macam-macam, bisa baja dan segala macam tiang baja yang ditancapkan, tergantung jenis rumahnya, tergantung jenis bangunannya. Semakin besar maka berbeda pula dia punya fondasi. Tetapi di sini kalau rumah itu sederhana maka cukup dengan fondasi batu kali sudah mampu ya. Jadi saudara lihat, orang bijaksana versi Yesus adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman. Itu orang bijaksana menurut Yesus. Karena mereka mendengar dan melakukan firman Tuhan, mereka diibaratkan seperti seseorang yang membangun rumah di atas dasar batu. Rumah yang dibangun di atas dasar batu pasti kuat, saudara ya. Dia pasti kuat. Dan tentu saja nanti kita akan melihat di ayat-ayat selanjutnya. Nah, orang yang kedua yang disorot Yesus di sini adalah disebut dengan orang bodoh. Kenapa dikatakan orang bodoh? Karena orang ini mendengar tetapi tidak melakukan firman. Jadi orang bodoh menurut versi Yesus adalah mereka yang mendengar firman, datang gereja mungkin tiap minggu, mereka tiap pagi saat teduh, baca Alkitab, baca renungan-renungan, tetapi tidak melakukan firman. Ya, mendengar tapi tidak melakukan firman, menurut Yesus itu orang bodoh. Ya, orang bodoh. Dan diibaratkan seperti seseorang yang sedang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Ya, saudara bisa membayangkanlah rumah yang dibangun di atas dasar pasir itu kayak apa sih? Mungkin kalau saudara pernah main ke laut, ke pantai, kita kan suka lihat tuh orang-orang banyak suka bikin istana-istanaan, rumah-rumahan dari pasir yang di pinggir laut. Mereka membentuk suatu rumah atau kadang-kadang membentuk suatu gedung yang apa begitu. Tapi saudara perhatikan, begitu air laut itu naik ke darat, ombak kecil naik ke darat, menghantam rumah itu langsung rubuh. Kenapa? Karena dasarnya pasir, ya. Pasir nggak ada kekuatan apapun. Nah di sini Yesus berkata orang bodoh itu adalah mereka yang suka dengar firman mungkin, tetapi mereka tidak pernah melakukannya. Ya, karena tidak pernah melakukannya maka disebut sebagai orang yang bodoh. Kenapa? Karena mencoba membangun rumahnya di atas dasar pasir. Ya. Nah, saudara, dan kita akan lihat yang berikutnya. Kemudian kita lihat apakah permasalahan yang dihadapi oleh kedua jenis orang ini. Permasalahan yang dihadapi oleh kedua jenis orang ini kalau kita membaca di atas adalah 3 hal. Yang pertama adalah hujan, banjir, angin. Ya. Hujan, banjir, dan angin. Ini adalah 3 hal permasalahan yang datang menghantam rumah-rumah orang yang tadi dibangun. Yang satu dibangun di atas batu, yang satu dibangun di atas dasar pasir. Hujan, banjir, dan angin datang. Permasalahan yang dihadapi oleh kedua jenis orang itu sama, yaitu kalau saudara membaca di sana ada 3 hal, yaitu hujan, banjir, dan angin ya. Hujan, banjir, ini bicara tentang hal-hal yang ada dalam dunia ini, hal-hal yang terjadi dalam dunia ini. Dan kita lihat hasilnya. Orang bijak rumahnya tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena dibangun di atas dasar batu. Pada saat hujan datang, dia tetap berdiri. Pada saat banjir datang, dia tetap berdiri. Pada saat angin datang, dia juga tetap berdiri ya. Karena dibangun di atas dasar batu. Orang yang kedua atau orang bodoh ini, rumahnya rubuh dan hebatlah kerusakannya. Rumahnya rubuh dan hebat kerusakannya. Kenapa bisa begitu? Karena dibangun di atas dasar pasir. Tidak ada kekuatan di atas pasir. Nah saudara, kita melihat
ada dua hal yang menarik di sini yang kita bisa. Yang pertama tadi orang bijaksana dan kedua orang yang bodoh ini. Kita melihat bahwa orang bijak dan orang bodoh ini adalah gambaran daripada orang-orang yang ada di dalam dunia. Yang satu adalah orang yang dengar firman dan melakukan. Yang satu adalah orang yang dengar firman, sering dengar firman tapi tidak melakukannya. Pada saat mereka mendengar firman, tidak kelihatan perbedaannya. Tapi pada saat permasalahan datang, baru kelihatan kualitasnya. Siapa yang rumahnya kokoh, siapa yang benar-benar membangun rumahnya di atas batu atau tidak. Ya, sudah lihat ya. Ini dua jenis orang yang sama, tinggal dalam dunia yang sama, mereka mengalami hal-hal yang sama. Ya. Hujan, banjir, dan angin melanda rumah tersebut. Nah, saudara, di sini Yesus kasih perumpamaan dengan kata lain begini. Kalau kita mau rumah, nah rumah ini bisa berbicara tentang apa saja yang saudara bangun, ya. Rumah ini bisa berbicara tentang apa saja. Saudara mungkin sedang membangun rumah bisnis, ya. Saudara sedang membangun rumah keluarga. Saudara sedang membangun mungkin adalah rumah hubungan baik dengan orang lain. Atau saudara sedang mau membangun apa saja, ya. Membangun relasi dengan orang lain. Membangun hubungan, mau mencari jodoh misalnya. Itu kan kita mau membangun rumah tangga. Nah di sini Alkitab dengan jelas, Yesus dengan jelas berkata, kalau Anda ingin supaya apa yang dibangun itu berdiri kokoh, ya, maka syarat mutlaknya adalah harus dibangun di atas dasar firman Kristus. Bukan dibangun di atas pengetahuan yang lain, ya. Bukan dibangun di atas logika manusia. Tetapi harus dibangun di atas kebenaran firman Kristus. Karena itulah yang akan menjamin apa yang Anda bangun tadi, ya, apa yang sedang Anda bangun tadi, pada saat dia mengalami permasalahan dunia, dia tetap berdiri teguh. Dia akan tetap kokoh. Dia tidak akan goncang, tidak akan hancur. Saudara perhatikan baik-baik. Pada saat kita melakukan firman dan mendengar firman Tuhan, atau orang bijaksana dan orang bodoh ini, mereka mengalami masalah loh. Tidak dikatakan bahwa pada saat kita menjadi orang yang bijak, yang mendengar firman dan melakukan firman, tidak ada masalah. Tidak. Tetapi masalah itu akan selalu ada. Selama Anda dan saya ada dalam dunia ini, maka kita akan mengalami semua permasalahan-permasalahan yang datang dari dalam dunia ini. Tetapi yang membuat Anda itu tetap berdiri kokoh adalah kalau saat kita menghadapi permasalahan-permasalahan tadi, prinsip kebijakan, prinsip pijakan kita adalah firman Tuhan. Mudah kok saudara-saudara sebenarnya. Tapi memang pada saat kita menghadapinya, kalau kita tidak dengan sungguh-sungguh mempercayai kebenaran firman Tuhan, maka akan sulit. Nah, saudara, di sini dituntut untuk supaya kita tidak mengandalkan logika kita. Kita tidak dituntut untuk mengandalkan, kita dituntut untuk tidak mengandalkan pengalaman-pengalaman kita. Kita dituntut untuk tidak mengandalkan manusia, tapi sungguh-sungguh kalau Anda ingin apa saja yang Anda bangun hari ini kuat, kokoh, sekalipun ada benturan-benturan yang datang dari dalam dunia ini, permasalahan demi permasalahan datang, Anda tetap akan berdiri kokoh. Maka berpegang, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Coba kita buka sebentar di dalam Mazmur 119 ayat 105. Kita lihat Mazmur 119 ayat 105. Saya bacakan kepada saudara. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Makanya Yesus bilang, yang mendengar firman dan melakukan firman, maka firman itu akan menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Ya saudara, coba kita buka sebentar lagi di dalam, kita melihat betapa firman Tuhan itu luar biasa. Firman Kristus itu luar biasa. Kita lihat di dalam Roma
1 ayat yang ke-17 coba. 16 dan 17 kita akan baca ya. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara perhatikan, kita harus mendengar dan melakukan firman. Kenapa? Karena firman pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kedua, firman itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Bayangkan kalau kita mendengar firman dan melakukan firman, betapa kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar kuat di dalam dunia ini. Apa saja boleh terjadi. Saudara, Anda tidak bisa pilih-pilih masalah datang dalam hidup kita. Nggak bisa, saudara. Masalah itu akan datang seperti hari ini. Ada corona, COVID-19 datang. Menghantam kita bertubi-tubi, kiri kanan kita mungkin kena. Saudara tidak bisa stop itu. Karena memang Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk apa? Untuk melihat sampai di mana engkau mendengar firman dan melakukan firman. Karena mendengar dan melakukan ini nanti akan ada hal-hal yang besar yang terjadi di sana. Dan kita belajar dari Matius 7 tadi bahwa pada saat kita mendengar dan melakukan firman, apa saja yang kita bangun itu berdiri kuat. Karena dibangun di atas dasar batu. Batu ini bicara tentang Kristus. Batu karang yang teguh itu ke Kristus. Apa saja saudara-saudara, apa saja yang Anda bangun hari ini, menurut firman ini bahwa harus dibangun di atas dasar firman Allah. Jangan pernah membangun apapun saat ini dengan dasar pemikiran manusia, dengan dasar pengalaman orang lain, dengan dasar mungkin Anda punya pendidikan yang tinggi. Karena apapun yang Anda dasarkan di luar Tuhan, maka itu hasilnya akan temporary dan akan hancur. Karena itu bukanlah firman Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ini yang penting ya saudara-saudara ya. Nah kita lihat sekarang. Hasilnya tadi ya saudara, saya sudah sebutkan tadi. Orang bijak rumahnya tetap berdiri teguh ya. Pada saat hujan, banjir, dan angin. Orang bijak rumahnya berdiri teguh. Tidak berarti dia tidak kena hujan, banjir, dan angin. Jangan pernah berpikir setelah Anda menjadi orang Kristen, no problem. Ya, jangan pernah berpikir itu. Itu pemikiran yang salah. Jangan pernah berpikir setelah menjadi orang percaya artinya tidak akan ada masalah. Justru sebaliknya. Masalah akan terus datang. Datang. Ingat, Allah menguji. Iblis mencobai. Iblis kasih segala macam cara dalam dunia ini untuk mencobai Anda. Tapi di saat yang sama Tuhan sedang mengujimu. Tetapi kita akan tetap berdiri kokoh dan teguh kalau kita mendengar dan melakukan firman. Amin saudara-saudara. Nah kita akan melihat berikutnya saudara. Kunci mengapa rumah orang bijak tetap berdiri teguh. Kita akan sorot khusus mengenai orang bijaksana. Kenapa sampai rumahnya berdiri kokoh, air, hujan, banjir, dan angin melanda rumah itu, tapi dia berdiri kokoh. Kuncinya sesuai dengan yang kita baca tadi. Yang pertama, mendengar firman Tuhan. Yang kedua adalah melakukan firman Tuhan. Kalau saudara memperhatikan khotbah-khotbah saya beberapa waktu lalu, saya banyak sekali berbicara tentang mendengar dan banyak sekali berbicara tentang ibadah. Karena itu adalah hal yang sangat penting. Hidup kita di hadapan Tuhan yang melakukan firman Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati, saudara-saudara. Ya, itu adalah ibadah sejati. Kuncinya adalah kita mendengar. Ya, kuncinya adalah mendengar. Kalau kita tidak dengar firman Tuhan, mana mungkin kita bisa menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan? Tidak akan pernah bisa. Tetapi karena kita mendengar suara Tuhan yang disampaikan di dalam rumah ibadah, ya, pada hari Minggu yang saya sudah sampaikan kepada saudara minggu-minggu yang lalu, itu adalah
Itu adalah kekuatan kita, saudara-saudara. Itu kekuatan kita. Bahkan Yesus bilang yang dengar firman dan melakukannya, dia itu bijaksana. Rumahnya atau apa saja yang dia bangun akan kuat. Nah memang kunci utama adalah mendengar firman Tuhan. Rumah ibadah, tempat kita datang gereja adalah tempat di mana kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Oh, kalau hari lain boleh nggak? Boleh juga, tetapi Alkitab berkata dengan jelas bahwa Tuhan memberkati hari Sabat dan Tuhan menguduskan hari Sabat. Hari di mana kita berkumpul bersama saudara-saudara seiman dalam gereja untuk dengar firman. Jangan lupa saudara, hari itu secara khusus Alkitab catat Allah memberkatinya dan Allah menguduskannya. Berarti ada hal istimewa di sana ya. Apa hal istimewa? Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Firman itulah yang akan menjadi dasar apa saja yang kita bangun. Saya tidak akan pernah berhenti dan capek mengingatkan kita semua bahwa yang paling penting dalam suatu hubungan adalah Anda punya pendengaran yang baik akan suara Tuhan. Ya. Bukan suara Tuhan yang tiba-tiba muncul di telinga kita atau suara Tuhan yang nggak jelas, yang berbau mistik, bukan itu. Tetapi suara Tuhan yang Anda dengar pada saat Anda bersekutu bersama-sama saudara seiman di dalam rumah ibadah. Firman Tuhan disampaikan oleh gembalamu, oleh hamba-hamba Tuhan. Itulah firman Tuhan yang diberkati oleh Allah. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, Jumat, Sabtu kalau Anda punya saat teduh, bukan berarti firman Tuhan tidak diberkati. Diberkati juga. Tetapi secara spesifik Alkitab katakan bahwa Tuhan memberkati dan menguduskan hari Sabat. Yaitu hari ke-7. Hari di mana kita istirahat dari pekerjaan duniawi dan kita bekerja bagi Allah. Ingat, ibadah artinya adalah to work atau to serve. Melayani atau bekerja bagi Allah. Nah hari ini saya akan mengajak saudara untuk fokus di sini. Kunci daripada orang tersebut, ya, kunci daripada orang yang dimaksud dalam Alkitab yang rumahnya tidak roboh pada saat hujan, banjir dan angin itu datang adalah karena dia mendengar firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Roma 10 tadi, Roma 1 ayat 17. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Ingat itu, ya. Anda hanya bisa kuat, Anda hanya bisa selamat di dalam dunia ini kalau kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak ada cara-cara lain yang menjamin Anda sukses dan berhasil dalam dunia ini kalau tidak mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jangan pernah ganti mendengar firman Tuhan dengan yang lain-lain. Itulah sebabnya saya selalu himbau buat jemaat Tuhan. Hari Minggu adalah hari datang ke gereja. Hari di mana Anda sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Seperti Maria yang datang dengan sikap rendah hati. Sikap mau duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan. Dan dengan fokus mendengarkan apa yang Tuhan mau. Yesus katakan dia melakukan bagian yang terbaik. Apa itu? Merendahkan diri di hadapan Tuhan atau menyembah. Ya. Ingat, menyembah itu sikap hati. Menyembah itu bukan nyanyian. Menyembah itu bukan musik. Tapi menyembah itu sikap hati. Sikap hati yang bagaimana? Sikap hati yang syamah, yang syakah, yang merendahkan diri. Tahu dirinya itu siapa. Saya ini cuma orang berdosa. Saya ini di hadapan Tuhan cuma adalah debu dan tanah. Datang dengan sikap rendah hati. Dan kemudian membuka telinga untuk mendengar perkataan Kristus. Ini bagian yang paling penting. Anda cek isi Alkitab. Mendengar itu penting. Mendengar itu yang paling penting daripada sekedar kita membawa korban persembahan. Amin, saudara-saudara. Anda bisa... Kalau ingin lebih jelas, Anda bisa lihat seri-seri khotbah saya di dalam YouTube. Anda akan supaya mempunyai gambaran yang jelas. Bahwa Tuhan ini mau kita tuh mendengar suara Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Bukan isi pikiran dan hati kita dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Kunci daripada rumah ini tidak roboh, ya. Kunci dari apa saja yang Anda lakukan itu akan bertahan teguh adalah dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita maju satu langkah, saudara.
Mendengar dan melakukan ini, saya tidak bahas di dalam bahasa Yunaninya ya. Saya membahasnya di dalam bahasa Ibraninya. Saya sudah pernah membahas ini, tetapi karena bicara tentang dasar yang teguh, maka saya kembali akan mengulang ini saudara ya. Sedikit saja, tetapi saya berharap dari yang sedikit ini kita memperoleh satu pengetahuan yang lengkap ya. Karena ini lebih bicara terhadap doktrin ya. Jadi kita perlu tahu saudara. Nah, kata mendengar dan melakukan ini dalam bahasa Ibrani cuma satu kata, yaitu syama. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan syama itu adalah mendengar dan taat melakukan. Tapi mendengar dan taat melakukan di dalam bahasa Ibrani cuma adalah satu kata, yaitu syama. Syama. Ya. Nah, kata syama ini, kalau kita memperhatikan sebentar di kata-kata ini, saya mendapat arti yang lebih dalam dari menerjemahkan huruf-huruf Ibrani yang membentuk kata syama ini. Ada 3 huruf yang membentuk kata syama ini. Yang pertama adalah huruf shin, mem, kedua mem, dan ketiga adalah ain. Ya. Huruf shin itu adalah lambangnya gigi, lambang dari gigi. Artinya adalah depress atau destroy, menekan atau menghancurkan ya. Kata mem itu simbolnya adalah air ya, air. Air itu punya pengertian chaos, kekacauan, chaos. Dan ain itu punya simbol mata yang artinya melihat. Nah, saudara, kata syama atau dalam bahasa Indonesia adalah mendengar dan melakukan ini, kalau digabung ya, kata-kata dari arti simbol ini akan membentuk satu kalimat yang luar biasa. Yaitu, syama artinya to see, chaos, destroy. Itu kata-katanya yang dibentuk dari kata syama yang artinya mendengar dan melakukan firman. To see, chaos, destroy. Diterjemahkan adalah melihat kekacauan dihancurkan. Orang yang dengar firman dan orang yang kemudian melakukannya, dia pasti akan melihat kekacauan dihancurkan. Kekacauannya apa sih? Kekacauan itu disebabkan oleh iblis. Dia pakai segala macam cara untuk membuat fokus kita tidak kepada Tuhan. Dia pakai mungkin masalah anak kita narkoba, suami pulang seminggu sekali, ya misalkan perekonomian. Kita punya pekerjaan mengalami masalah, corona. Ini adalah hal-hal yang di belakang dari semua ini adalah iblis dengan tujuan apa? Menciptakan kekacauan, menciptakan chaos. Ya. Kita perlu kembali kepada firman. Chaos ini hanya bisa dihancurkan ya. Kekacauan yang ditimbulkan oleh iblis hanya bisa dihancurkan melalui mendengar suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kekacauan tidak bisa didoakan ditengking dalam nama Yesus. Ingat baik-baik. Ada orang suka salah berdoa. Kekacauan ditengking ya. Anaknya yang bodoh, nggak pinter, ditengking roh kebodohan. Tidak ada yang seperti begitu. Supaya anak ini pintar, maka orang tuanya ya perlu dampingi dia dalam belajar, ya menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita mengajar dia dengan kasih, kita memperhatikan dia, maka kekacauan diciptakan oleh iblis tadi akan dihancurkan. Selama Anda tidak kembali kepada firman Tuhan dan melakukannya, maka kekacauan tetap akan tinggal. Tetapi pada saat kita syama, ya, seperti kata Yesus tadi, yang mendengar firman dan melakukan firman tersebut, nomor 1 predikatnya adalah orang bijaksana. Ya. Orang bijaksana ini membangun rumah di atas dasar batu. Hujan, banjir, angin datang, rumah ini tetap teguh. Kenapa? Karena pada saat dia membangun rumah tadi, dasar-dasar kebenaran firman Tuhan diterapkan. Saudara lihat? Penting bukan kalau kita mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Jangan pernah bermain-main, tidak bersungguh-sungguh pada saat engkau sedang dengar firman. Fokus, karena cuma firman Tuhan yang menjamin kita akan memperoleh keselamatan. Karena firman Tuhanlah yang akan menjamin jalan kita lurus, tidak akan masuk jurang.
Tidak akan. Kalau kita berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan, tidak ada itu yang namanya masuk jurang, saudara-saudara. Tidak ada yang namanya itu kegagalan. Kita boleh jatuh, tapi kemudian berdiri kembali. Karena kita bisa melihat jalan itu. Amin, saudara-saudara. Karena firman Allah atau Injil Kristus itu adalah kekuatan Allah. Bayangkan kalau kita punya kekuatan Allah. Siapa yang bisa melawan kita? Siapa yang bisa mengalahkan kita? Tidak ada. Justru sebaliknya kita akan menjadi penguasa dunia. Nih, Alkitab katakan, siapakah yang mengalahkan dunia? Yaitu mereka yang percaya. Saudara, luar biasa bukan? Kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya. Maka kita ini adalah conquer, penakluk. Ya. Penakluk itu menghadapi masalah ya. Kalau Anda tidak pernah menghadapi masalah terus bilang saya penakluk, lucu. Penakluk itulah mereka yang menghadapi. Ya. Kemenangan itu datang dari peperangan. Ingat ya, saya mengajak saudara untuk berpikir yang logis ya. Kita nggak pernah perang terus kita bilang saya pemenang. Menang dari mana? Pemenang lebih dari pemenang adalah karena kita melakukan sesuatu yang pada dasarnya pada saat kita menghadapi iblis kita kalah. Tetapi Yesus sudah menang di atas kayu salib. Dia memberi kekuatan, kemampuan kepada kita untuk melawan iblis. Kita pasti menang. Makanya kita dibilang lebih daripada pemenang. Bukan berarti nggak perang terus bilang pemenang. Enggak, tetap kita menghadapi masalah. Cuma power yang kita punya itu power yang didapat oleh Yesus yang tidak pernah kita lakukan. Yesus mati di kayu salib. Dia mengalahkan kuasa maut, dia bangkit dari antara orang mati. Segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepada Yesus dan dikaruniakan kepada kita hari ini. Makanya kita disebut lebih daripada pemenang. Karena power itu bukan kita yang hasilkan, Yesus yang hasilkan. Yesus yang dapatkan dan diberikan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh disebut sebagai pemenang. Ya, kuasa yang tadi dapat dari Kristus kita pakai hadapi masalah. Amin, saudara-saudara. Harus clear, harus jelas. Banyak orang suka berdoa mengusir masalah. Masalah itu tidak diusir, saudara. Dihadapi. Iblis yang diusir pakai dalam nama Tuhan Yesus. Tapi masalah harus Anda hadapi. Dengan mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ingat, iblis selalu menimbulkan kekacauan dalam pikiran kita. Dia timbulkan kekacauan di dalam rumah tangga kita. Dia timbulkan kekacauan di dalam usaha dan bisnis kita. Dia timbulkan kekacauan di antara hubungan suami dan istri. Segala macam iblis pakai untuk membuat kita kacau. Tidak berpikir dengan jernih. Itu kan kerjanya iblis. Dia pakai segala macam cara. Ingat Yohanes 8:44 mengatakan, iblis adalah pembunuh manusia sejak dulu kala. Dia mengusahakan untuk manusia itu dibinasakan. Dia kan tugasnya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia curi? Kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan bikin kekacauan. Harusnya Anda fokus kepada firman Tuhan. Karena terlalu banyak masalah, Anda tidak punya waktu datang gereja, tidak punya waktu saat teduh, tidak punya waktu buka Alkitab, tidak punya waktu berdoa, dia curi. Dia curi damai sejahtera dan sukacita yang seharusnya bisa kita dapatkan pada saat kita fokus dengan firman Tuhan. Dia curi itu. Kemudian dia mulai membunuh. Dibunuh tidak saja berbicara tentang kematian fisik. Tapi dia mulai bunuh semua yang sedang kita kerjakan. Dia mulai bunuh bisnismu secara perlahan-lahan. Setelah itu akhirnya adalah dia bunuh kita secara fisik. Nah, kalau kita sudah dibunuh secara fisik, terhilang dari Tuhan, maka yang berikutnya adalah dia binasakan kita. Binasakan bicara tentang mati untuk selama-lamanya. Ya bagaimana? Nggak punya iman, yang bisa masuk surga adalah yang punya iman ya. Kalau Anda kehilangan iman, karena sudah tidak percaya firman Tuhan lagi, ya mana mungkin kita masuk di surga. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, artinya kita tidak percaya lagi bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Satu-satunya jalan kepada Bapa di surga. Nah kalau kita sudah tidak percaya Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa di surga, ya sudah pasti Anda kehilangan kehidupan yang kekal. Iblis bersorak-sorai karena dia berhasil mencuri, membunuh, dan kemudian membinasakan roh kita untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, itulah sebabnya
Yesus berkata, yang dengar firman dan yang melakukan, mereka itu yang akan kokoh. Dan tadi kita sudah baca, kita sudah belajar. Mendengar dan taat melakukan firman itu satu kata, syama di dalam bahasa Ibrani. Dan dari huruf Ibrani, simbolnya, kata syama ini membentuk satu kalimat, yaitu to see, chaos, destroy. Seperti saya katakan tadi, iblis dia pakai segala macam cara dalam dunia ini untuk membuat Anda selalu kacau di dalam pikiran. Percaya Tuhan gak ya? Percaya Tuhan gak ya? Aduh, Tuhan bisa gak ya? Tuhan mampu kak? Orang yang kacau itu orang-orang yang ragu. Kacau dia. Aduh, Tuhan bisa tolong saya gak ya? Mulai keraguan muncul. Keraguan muncul boleh bikin kekacauan. Akhirnya karena sudah kacau, kita mengambil tindakan-tindakan yang salah. Amin. Saya berkata begini bukan berarti hidup saya sudah aman-aman saja, saudara. Saya juga mengalami apa yang disebut dengan kekacauan-kekacauan diciptakan oleh iblis. Tapi puji Tuhan sampai hari ini, saya memilih untuk mendengar dan melakukan firman. Kadang fail, tapi kebangkit lagi, lakukan, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Tidak jatuh kemudian menyerah, tapi bangkit terus. Dan saya percaya saudara dan saya mampu untuk melakukan ini. Kita diberi kekuatan, ada Roh Kudus dalam kita ya saudara-saudara. Ingat yang pertama, hasil daripada Anda mendengar dan melakukan firman adalah nomor satu, to see, chaos, destroy. Anda akan melihat kekacauan yang diciptakan oleh iblis dihancurkan. Amin, saudara-saudara. Kenapa bisa begitu? Karena kita mendengar dan melakukan firman Allah. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Ada yang lebih kuat dari itu? Tidak ada. Yang lebih hebat tidak ada. Itu yang paling top. Bukan logika manusia, bukan pengalaman manusia, bukan kepandaian manusia, tetapi kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menolong kita. Kebenaran firman Tuhan itu akan menyelamatkan kita. Firman Tuhanlah yang akan membuat kita itu kokoh dalam berbagai keadaan apapun juga. Yang pertama tadi adalah Anda akan melihat kekacauan diciptakan iblis dihancurkan. Hal yang kedua yang didapat pada saat seseorang mendengar dan melakukan firman Tuhan, hal yang kedua adalah orang tersebut akan mempunyai iman yang hidup. Ya. Jadi yang pertama adalah melihat kekacauan diciptakan oleh iblis dihancurkan. Yang kedua adalah memiliki iman yang hidup. Kenapa saya sebut iman yang hidup? Karena iman yang hidup menurut Alkitab adalah mereka yang bukan saja percaya, tapi mereka juga menerapkan firman. Amin, saudara-saudara. Mereka yang bukan saja percaya kepada Kristus, tapi mereka juga hidup sesuai dengan aturan Kristus. Makanya imannya hidup. Dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan begini. Iman tanpa perbuatan itu sama seperti tubuh tanpa roh. Mati. Ayo saudara evaluasi dirimu sendiri. Imanmu ini iman yang hidup atau iman yang mati? Harusnya kalau kita mendengar firman dan menerapkan firman itu, maka kita memiliki iman yang hidup. Saya akan memberi contoh kepada saudara ya. Paling tidak ada 3 tokoh yang diambil dalam Ibrani 11 itu. 3 tokoh yang bukan saja disebut sebagai orang percaya, tapi ternyata ada kualitas-kualitas hidup yang lain, saudara-saudara. Saya dulu diajarin bahwa iman itu harus disertai perbuatan ya. Dan maksudnya begini, jadi contohnya begini, misalnya saya hari ini sedang sakit. Nah, perbuatannya apa? Saya punya iman, saya percaya Tuhan akan sembuh, tapi harus ada perbuatannya. Perbuatannya adalah dengan mengatakan, saya sudah sembuh. Ada pernah dengar orang-orang yang begitu? Lagi sakit nih, tapi ngomong gini, saya sudah sembuh. Lagi sakit, tapi ngomong, saya sudah sembuh. Dan mereka sebut orang-orang demikian adalah mereka yang punya iman dan yang melakukannya.
Itu bukan yang dimaksud dalam Alkitab, saudara-saudara. Nanti kita akan lihat, saudara ya. Iman yang hidup begitukah? Apakah itu yang benar? Lagi sakit tapi bilang, saya sudah sembuh. Satu kali sebelum saya cuci darah, saya datang ke beberapa teman lama ya. Mereka bilang, ayo kita doakan si Doni nih, dia mau cuci darah. Sebelum berdoa, seseorang bilang begini, hey, tahu nggak, kamu sudah disembuhkan. Saya dalam hati, saya lagi sakit kok itu bilangnya sudah disembuhkan ya. Saya jadi, apakah itu yang disebut dengan iman? Apakah itu yang disebut dengan iman yang sejati? Bukankah iman yang sejati itulah iman yang mengakui keberadaan kita? Kalau belum sembuh ya bilang belum sembuh. Ngapain belum sembuh dibilang sudah disembuhkan? Come on, saudara-saudara, mari kita coba, ini penting saudara ya. Nah, saya akan menunjukkan setidaknya ada 3 tokoh di dalam Alkitab yang tidak seperti itu. Ya. Tetapi mereka menunjukkan kualitas yang lain. Ya. Tapi kembali saya ingatkan bahwa ini hal yang kedua yang didapatkan dari seseorang yang mendengar dan melakukan firman adalah memiliki iman yang hidup. Nah, kita lihat iman yang hidup ini apa sih saudara-saudara? Kualitas seperti apa ya? Iman yang hidup artinya seseorang yang percaya kepada Tuhan ya. Lihat ini definisinya. Iman yang hidup artinya seseorang yang percaya kepada Tuhan dan diikuti dengan perbuatan-perbuatannya yang benar di mata Tuhan dan manusia. Ternyata tindakan dari orang yang beriman itu dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi bukan lagi sakit bilang saya sudah sembuh. Bukan itu saudara-saudara. Anda cek isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada kejadian itu yang terjadi lagi sakit bilang sudah sembuh. Dan kemudian dikatakan inilah orang yang beriman yang hidup. Tidak ada saudara. Itu cuma karangan logika manusia. Kita lihat ya, saya ngajak saudara melihat contoh ya. Mari kita buka Alkitab kita. Tokoh yang saya akan sebutkan ini adalah tokoh yang bukan saja percaya kepada Allah, tapi mereka disebut juga orang benar, ya, karena perbuatan-perbuatan benar yang mereka lakukan. Ya. Oke, yang pertama adalah Habel. Saya sudah pernah khotbahkan ini, tapi saya akan menunjukkan lagi kepada saudara iman yang hidup itu seperti apa sih contoh-contohnya. Ini kita lihat ya, Habel. Coba kita buka di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Ya, lihat nih. Dikatakan ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Benarnya apa ya? Benar apa di sini ya saudara-saudara ya? Dia adalah orang urutan pertama yang dikatakan beriman. Itu Habel. Dikatakan ia mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Ia benar. Kita lihat sekarang. Habel dikatakan benar. Ya, dia orang beriman, bahkan untuk dia urutan pertama dari Ibrani itu, urutan orang-orang yang beriman, dia nomor 1, benar ya, disebut sebagai orang benar. Coba kita lihat selain dari Ibrani 11 ayat 4 yang dikatakan bahwa dia orang benar, kita lihat lagi ayat yang lain yang mengatakan bahwa Habel ini orang benar. Kita buka dalam Matius 23 ayat yang ke-25. Matius 23 ayat yang ke-25. Sorry, dari ayat 35. Bisa dari atas sih, tapi saya baca dari 34 aja. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi
orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadah dan kamu aniaya dari kota ke kota. Ayat 35, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu. Habel di sini disebut sebagai orang yang tidak bersalah dan dia dikatakan orang benar. Ya, Habel disebut sebagai orang benar, saudara-saudara. Dibandingkan Kain, Tuhan tidak pernah bilang Kain itu baik, tapi Habel itu orang benar. Ini kata Alkitab. Ya. Habel tidak bersalah dan Habel itu orang benar. Ya, saudara lihat ya, kelakuannya tidak sama seperti Kain. Kain itu jahat, Habel tidak. Dari mana kita tahu Kain itu jahat? Mari kita lihat ayatnya ya, kita lihat. Kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. Saya bacakan kepada Anda. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Ya. Kain disebut berasal dari si jahat. Habel dikatakan tidak bersalah, bahkan disebut sebagai orang benar. Apanya yang benar? Perilakunya. Ya, lihat, orang yang percaya, ya, orang yang beriman, orang yang mendengar firman dan melakukannya, itu disebut orang yang punya iman yang hidup. Iman yang hidup itu artinya mereka yang bukan saja percaya, tapi mereka tunjukkan kepercayaan mereka kepada Tuhan dengan hidup yang benar. Itu iman yang benar. Itu iman yang hidup. Itu iman yang sejati. Jadi bukan yang lagi sakit tapi bilang, saya sudah sembuh. Bukan. Bukan. Iman yang sejati, iman yang benar adalah mereka yang disebut sebagai orang percaya, tapi kemudian kualitas hidupnya adalah kualitas hidup orang benar. Kelakuannya benar, perkataannya benar, tindak tanduknya benar. Itu kata Alkitab untuk yang dikategorikan iman yang hidup. Apalagi yang dilakukan, apalagi kualitas orang yang punya iman yang hidup. Mari kita lihat saudara-saudara. Kualitas berikutnya adalah mereka adalah Nabi Allah. Kata Nabi Allah ini punya pengertian mereka menyampaikan kebenaran firman. Ya, kita lihat Habel, apakah Habel ini adalah Nabi Allah? Apakah Habel ini adalah pemberita firman? Memang kalau Anda membaca Kejadian gak jelas. Tapi ditulis di dalam Lukas 11 ayat 50 sampai dengan ayat 51. Mari kita lihat sebentar. Kita baca 49 aja. Sebab itu hikmah Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara mereka dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh. Dan mereka ini, siapa mereka ini? Kita lihat, bisa lihat dari ayat 48. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab merekalah telah membunuh nabi-nabi itu. Jadi ini orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita baca ayat 50, nanti saudara kalau mau lebih jelasnya, saudara baca di ayat-ayat atasnya ya. Ayat 50, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari mereka. Habel ternyata masuk dalam golongan nabi. Ya, bahkan saudara tahu, Habel ini pemberita Injil pertama yang mati di Perjanjian Lama. Ya, pemberita kebenaran firman Tuhan yang mati di Perjanjian Baru pertama adalah Stefanus. Tapi di Perjanjian Lama yang mati pertama adalah Habel. Saudara lihat, iman yang hidup, orang yang punya iman yang hidup itu punya 3 kualitas ini.
selain mereka percaya sungguh-sungguh kepada Allah, hidup mereka itu benar. Kelakuannya benar. Ketiga, mereka berani memberitakan kebenaran sekalipun mereka harus mati. Ya, sekaligus saudara bisa melihat bahwa Kain membunuh Habel itu sebenarnya bukan karena iri hati. Pada saat itu adalah puncaknya saja. Saya yakin Habel ini karena dia pemberita kebenaran, dia pasti tegur si Kain yang berasal dari si jahat. Tiap hari dia mungkin tegur, dipendam sama Kain. Wah, bikin kesel nih adikku. Ditegur berkali-kali. Namanya juga nabi, nama juga pemberita Injil, dia akan menegur terus. Dan puncaknya adalah pada saat persembahannya Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Dia bunuh adiknya. Bukan iri hati. Tetapi karena memang Habel ini pemberita kebenaran. Dia selalu ingatkan Kain. Kain gak terima. Ya saudara lihat ya. Jadi iman yang hidup itu bukan mereka yang percaya terus kalau ada masalah, oh sudah beres. Enggak. Oh saya gak sakit, sudah sembuh. Enggak begitu. Tapi mereka punya kualitas hidup ini. Percaya kepada Tuhan. Kelakuannya benar, hidupnya benar. Pemberita Injil. Orang kedua, saudara ya. Yang kedua ini siapa? Ada 3 sebenarnya tadi saya mau ajak saudara untuk melihatnya. Tapi saya bawa 2 aja ya. Yang kedua adalah Nuh. Ya. Ibrani 11 ayat 7. Saya bacakan buat Anda. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ia ditentukan untuk menerima kebenaran. Ya. Jadi Nuh ini adalah orang beriman urutan ketiga. Urutan kedua, yang pertama tadi Habel, urutan kedua adalah Henoh, dan Nuh ini adalah urutan ketiga. Ya. Kita lihat, dia disebut orang beriman. Apakah dia orang benar? Kita lihat, kan tadi sudah bilang ada 3 kualitas hidup yang ditunjukkan oleh Habel. Yaitu percaya, beriman, kedua orang benar, ketiga pemberita kebenaran sampai mati. Nah, kita lihat apakah Nuh juga punya kualitas ini. Kita lihat. Kita buka di dalam Kejadian 6 ayat 9. Saya bacakan kepada Anda. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Alkitab klaim bahwa Nuh ini adalah orang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Tidak ada yang lain yang benar. Cuma Nuh ini benar, tidak bercela di zamannya. Lihat ya, saudara ya. Beriman, kualitas hidup yang ditunjukkan berikutnya adalah hidupnya tidak bercela, orang benar. Apakah dia masuk dalam pemberita Injil juga? Kita lihat ayatnya. Kita lihat dalam Alkitab. Ada nggak? Kita buka 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Saya bacakan bagi Anda, saudara-saudara. 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Alkitab katakan bahwa Nuh ini pemberita kebenaran. Dia bukan cuma orang percaya. Ya. Tapi dia hidup benar, tidak bercela, nggak sama seperti orang sejamannya. Sampai di situ? Tidak. Dia pemberita kebenaran. Saudara, itulah definisi iman yang hidup. Ya. Jadi bukan punya iman, kemudian kalau lagi sakit bilang sudah sembuh. Bukan. Lagi gak ada uang bilang, oh sudah ada uang. Bukan, saudara-saudara. Bukan itu iman yang hidup. Iman yang hidup, percaya kepada Tuhan, dan dinyatakan dalam perbuatan. Perbuatannya itu apa? Hidup benar. Kemudian apa?
pemberita Injil. Jadi kalau kita cuma percaya kepada Tuhan, tidak ada kehidupan yang benar, tidak ada kehidupan yang suka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka iman itu mati sebenar-benarnya. Nah saudara, ini dia. Kembali lagi ya. Kalau kita sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman, sudah pasti Anda punya iman. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Tapi kemudian di Yakobus menambahkan, iman saja tanpa perbuatan adalah seperti tubuh tanpa roh yang adalah mati. Jadi iman ini harus ada perbuatannya. Perbuatannya itu apa? Perbuatannya itu adalah hidup benar dan berfungsi sebagai pemberita Injil. Itu baru masuk dalam kategori iman yang hidup. Amin, saudara-saudara. Saya berharap Anda mengerti ya saudara-saudara. Dan ini semua didapatkan dari mana? Seperti kata Yesus, yang mendengar firman dan yang melakukannya. Jadi dasar yang benar itu apa? Mendengar firman dan menerapkan firman. Itu dasar yang benar ya. Dalam hal apa nih kita terapkan? Di dalam segala bidang. Mau cari jodoh? Prinsipnya adalah prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa cari ayatnya sendiri. Saya sedang memberi gambaran umumnya. Bahwa Anda mau dapat jodoh yang benar, ya harus pakai prinsip mendengar dan melakukan firman. Bisa dicari ayatnya. Anda mau menjadi pekerja yang sukses dan berhasil, ya prinsipnya adalah prinsip firman Tuhan. Bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu kan prinsipnya. Mendengar firman dan melakukannya. Apa saja saudara, ingat, apa saja yang Anda mau bangun, harus dasarnya adalah mendengar firman dan melakukannya. Karena itu akan membuat chaos dihancurkan. Anda akan punya pikiran yang clear, jernih. Solusi yang dari Tuhan itu akan muncul pada saat kita mendengar dan menerapkan firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi kita lihat ya. Hasil jika seseorang mendengar, saya ulang, hasil jika seseorang mendengar dan melakukan firman adalah will see chaos destroy. Di dalam Yohanes 8 ayat 32 mengatakan begini, kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kalau kita tahu kebenaran. Nah, kebenaran ini tadi apa? Firman dan prakteknya. Pada saat kita dengar firman dan mempraktekkannya, otomatis tipuan iblis ketahuan. Kekacauan yang dibuatnya tidak akan mempengaruhi kita. Karena kita berpegangan kepada firman Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, saya mendorong Anda mulai hari ini. Pada saat apa saja yang Anda sedang rencanakan, apa saja yang Anda mau lakukan, apa saja yang Anda mau bangun, ya. Baik itu bisnis, baik itu bangun rumah tangga, baik itu bangun hubungan persahabatan, baik itu hubungan-hubungan yang lain, Anda mau mendasarkan apa? Harus pada dasar yang benar. Apa dasar yang benar? Mendengar dan melakukan firman. Pada saat Anda mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka nomor satu yang terjadi, you will see chaos destroy. Nomor dua, Anda pasti memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup itu apa? Yang bukan saja percaya kepada Tuhan, tapi Anda tunjukkan kepercayaanmu kepada Tuhan, kepada kehidupan yang benar. Dan Anda akan menjadi pemberita-pemberita kebenaran. Seperti yang ditunjukkan oleh yang tadi kita bahas, Habel dan Nuh. Mereka bukan saja masuk dalam golongan orang percaya, tapi mereka punya predikat lain, orang benar. Mereka punya predikat yang lain, pemberita Injil. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Kembali saya mengajak saudara, kita kembali kepada yang benar, yaitu adalah Syama, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan Anda akan menikmati hasil, yaitu apa saja yang kau bangun akan berdiri teguh. Apa saja yang datang dari dunia ini mau menghancurkannya, Anda akan berdiri teguh. Amin.
Saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita malam hari ini, mari saya undang saudara angkat tangan dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus diam di dalam kehidupanmu dan tetap menyertai engkau sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Engkau diciptakan untuk menjadi kepala bukan ekor, akan terus naik asal terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Engkau diciptakan untuk menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Setiap orang yang bertemu denganmu, mereka akan melihat Yesus di dalammu yang akan mengubah kehidupan orang lain. Engkau diberkati di tengah-tengah keluargamu, engkau diberkati di tengah-tengah usaha dan bisnismu, engkau diberkati di tengah-tengah studimu, dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya janji firman Tuhan ini boleh engkau terima. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama katakan amin. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.